Trik kepemimpinan dalam Islam. Qs. Al-A'raf ayat 3. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tatabi'u min dunihi auliya. Qalilam ma tazakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Juz ke-8. Tafsir. Ikutilah, wahai kaum muslim, apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dalam hal apa saja. Yakinilah bahwa semuanya akan membawa kebaikan. Karena Tuhanmu adalah zat yang maha penyayang kepada makhluknya. Janganlah kamu ikuti siapapun selain Dia sebagai pemimpin lalu kamu pasrahkan semua urusanmu kepada mereka dan kamu taati saja seruan mereka. Padahal mereka akan mengajakmu kepada jalan kesesatan. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran sehingga kamu tidak kembali ke jalan yang benar. Ayat ini melarang seorang mengikuti ajakan orang lain dalam urusan agama yang tidak datang dari Allah. Pada ayat ini ada perintah agar orang-orang mukmin mengikuti apa yang telah diturunkan kepada Muhammad oleh Allah yang menguasai dan mengatur segala gerak-gerik mereka. Baik perintah itu menyuruh untuk mengerjakan sesuatu, maupun melarang mengerjakan sesuatu. Karena apa yang telah diperintahkannya mengandung kebaikan, kebenaran, kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan, janganlah sekali-kali mereka mengikuti ajaran-ajaran selain dari ajaran Allah. Begitu pula ajakan-ajakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskannya. Karena yang demikian itu membahayakan mereka dan akan membawa pengikut-pengikutnya ke jalan yang sesat dan merusak akidah, akhlaknya dan sebagainya. Sekalipun hal-hal tersebut di atas telah menjadi kenyataan dan disaksikan oleh mata kepala sendiri, tidaklah banyak orang yang menyadarinya, mengambil pelajaran dan iktibar daripadanya. Bahkan ia tetap mengikuti keinginan nafsunya dan ajakan setan yang dipertuannya. Hadits pilihan dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah nomor 3790. Wa kam min karyatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan auham qailun. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang, menimpa penduduknya pada malam hari. Atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Juz ke-8. Tafsir. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Seperti negeri kaum nabi-nabi terdahulu. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari ketika mereka tengah terlelap dalam tidur seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut yang melakukan homoseks. Negeri mereka dijungkir balikan dan dihujani dengan batu. Atau siksaan itu datang pada saat mereka beristirahat pada siang hari seperti yang terjadi pada kaum Nabi Syuaib yang sering melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Mereka disiksa dengan suara yang menggelegar. Azab Allah bisa datang kapan saja, secara tak terduga, bahkan ketika waktu istirahat sekalipun. Ayat ini menerangkan bahwa tidak sedikit negeri yang telah dimusnahkan dan penduduknya dibinasakan karena kedurhakaannya. Mereka menentang, membangkang dan mendustakan para rasul Allah yang diutus kepadanya untuk memberi kabar gembira dan peringatan, firman Allah. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya. Al-Hajj ayat 45. Dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang telah kami binasakan. Maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka, kecuali sebagian kecil. Dan kamilah yang mewarisinya. Al-Qasas ayat 58. Apabila suatu negeri akan dimusnahkan, maka datanglah azab dan siksaan Allah kepada penduduk negeri itu dalam keadaan mereka sedang lengah dan tidak menduga sama sekali. Karena tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Ada kalanya siksaan itu datang di waktu malam. Di waktu mereka bersenang-senang, merasa aman sebagaimana halnya kaum Nabi Lut. Ada kalanya datang di waktu siang, dikala mereka istirahat tidur sebagaimana halnya kaum Nabi Syuaib. Allah berfirman, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya,
dan berhias. Dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit. Seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berpikir. Yunus ayat 24. Firman-Nya, maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Al-A'raf, ayat 97-98. Keterangan mengenai Quran Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf yang berjumlah 206 ayat termasuk golongan surat Makkiyah. Diturunkan sebelum turunnya surat Al-An'am dan termasuk golongan surat Asab, Utiwa'al, 7 surat yang panjang. Dinamakan Al-A'raf karena perkataan Al-A'raf terdapat dalam ayat 46 yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang berada di atas Al-A'raf, yaitu tempat yang tertinggi di batas surga dan neraka. Semoga ayat-ayat ini mengantarkan manusia ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah demi mencapai kesuksesan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Sumber: kemenak.go.id